Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai eksplorasi hasil industri pengolahan pisang di Kabupaten Lumajang. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910505032. Perkenalkan, nama saya Nevi Erdiana dengan NIM 191910501020. Perkenalkan, nama aku Tisa Syatul Waidah dengan NIM 191910501039. Nama saya Nasyatul Zabakri Liasiwi dengan NIM 191910501046. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan industri pisang di Lumajang, kita akan bahas sedikit nih mengenai konsep agroindustri. Nah, agroindustri sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang artinya yaitu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utama, ataupun suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana ataupun input dalam usaha pertanian. Nah, bisa juga diartikan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Nah, agroindustri ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu meliputi yang pertama ada industri pengolahan hasil pertanian, yang kedua yaitu industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, terus yang ketiga industri input pertanian seperti pestisida, herbisida, pupuk, dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu industri jasa sektor pertanian. Nah, selanjutnya ada peranan agroindustri, ada 5. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Yang kedua, peningkatan kualitas produk pertanian untuk menjamin pengadaan bahan baku industri pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, perwujudan pemerataan pembangunan di berbagai pelosok tanah air yang mempunyai potensi pertanian sangat besar, terutama di luar Pulau Jawa. Yang keempat, mendorong terciptanya ekspor komoditi pertanian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Nah, sebelum itu kita akan bahas lagi mengenai teori lokasi. Menurut Lupioadi, ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, konsumen mendatangi pemberi jasa ataupun usaha. Nah, apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangat penting. Terus yang kedua, pemberi jasa mendatangi konsumen. Nah, dalam hal ini lokasinya tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan yaitu penyampaian jasa harus tetap berkualitas. Terus yang ketiga, pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Nah, berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti kayak telepon, komputer, ataupun surat. Nah, menurut Aljazer, ada 2 langkah yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah lokasi usaha. Yang pertama, menentukan masyarakat yang akan dituju atau dilayani. Yang kedua, memilih lokasi di sekitar masyarakat tersebut. Menurut Utami, keuntungan pemilihan lokasi yang tepat sendiri itu dapat yang pertama bisa menjadi komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan. Yang kedua, lokasinya itu mempengaruhi pertumbuhan bisnis pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah pisang di Lumajang. Nah, sebelumnya kita akan bahas lebih lagi mengenai asal-usul pisang sendiri, yaitu pisang itu adalah tanaman buah herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya. Nah, tanaman ini kemudian menyebar ke Afrika, Madagaskar, Amerika Selatan, dan Tengah. Nah, di Jawa Barat sendiri, pisang itu disebut dengan cau. Nah, tetapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dinamakan gedang. Nah, menurut sejarah, pisang itu berasal dari Asia Tenggara yang dibawa oleh penyebar agama Islam dan disebarkan ke Afrika Barat, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Nah, selanjutnya pisang menyebar ke seluruh dunia
meliputi daerah tropis dan subtropis. Negara-negara penghasil pisang sendiri yang terkenal yaitu diantaranya Brasilia, Filipina, Panama, Honduras, India, Ekuador, Thailand, Karibia, Kolombia, Meksiko, Venezuela, dan Hawaii. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara penghasil pisang nomor 4 di dunia. Nah, Lumajang sendiri itu dikenal sebagai sebutan kota pisang. Nah, ada 3 buah gunung api yang mengapit Lumajang, yaitu Gunung Semeru, Bromo, dan Lamongan, yang menjadikan daratannya itu di sekitarnya menjadi subur. Dan salah satu produk unggulannya yaitu pisang sendiri. Nah, buah yang paling terkenal, buah pisang yang paling terkenal yaitu pisang Mas Kirana dan pisang Agung Semeru. Nah, jenis pisang Mas Kirana dan pisang Agung Semeru ini hanya dapat tumbuh di lereng Gunung Semeru dan berada di Kecamatan Senduro dan Pasru Jambe. Namun kini pengembangannya sudah diperluas hingga Kecamatan Guci Alit. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan industri pengolahan pisang di Kabupaten Lumajang. Nah, ada 3 indikator. Yang pertama, perkembangan industri pisang. Yang kedua, potensi daya saing pemasaran produk pisang Mas Kirana. Dan yang terakhir yaitu pengembangan industri pisang Mas Kirana. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan industri pisang. Di Kabupaten Lumajang sendiri ini memiliki 2 jenis pisang, yaitu pisang Agung Semeru dan pisang Mas Kirana. Pisang Agung Semeru sendiri ini bentuk dan ukurannya cukup besar dan panjang, jenis kulitnya yang relatif tebal dan keras. Hasil pengelolaan dari bahan pisang di Lumajang pisang Agung Semeru ini dapat diolah sebagai bahan mentahan penggunaan keripik pisang, sel, selai, dan dodol. Penghasil pisang Mas Agung Semeru sendiri ini yang paling besar yaitu di Kabupaten Senduro. Selanjutnya ada pisang Mas Kirana. Bentuk dari pisang Mas Kirana ini panjang dan bulat. Lingkar buah hampir tidak tampak. Kulit buah berwarna kuning bersih, serta daging buah berwarna kuning cerah dengan rasa yang legit dan manis. Buah pisang Mas Kirana ini sudah disertifikasi dan dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat maupun luar negeri serta menjadi sajian di istana negeri. Namun, pisang Mas Kirana ini hanya bisa tumbuh di lereng Gunung Semeru. Lalu ada perkembangan industri pisang. Faktor dari perkembangan industri pisang di Lumajang ini terjadi karena banyaknya kios-kios yang menjual aneka macam makanan di Lumajang seperti aneka keripik, aneka kerupuk, aneka rempeyek, dan aneka kacang. Selain tersedianya banyak kios-kios yang menjual banyak makanan yang berbuah dari pisang, hal ini juga ditunjang dengan ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh. Kemudahan memperoleh bahan baku tersebut dijadikan langkah awal oleh masyarakat Lumajang untuk melakukan kegiatan produksi di bidang makanan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lumajang, sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lumajang terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor industri pengelolaan di Kabupaten Lumajang yang menempati urutan teratas yaitu industri pengelolaan keripik pisang. Nah, pada awalnya pisang di Lumajang ini hanya memiliki beberapa industri rumahan atau home industry untuk pengelolaan pisang. Namun, seiring dengan berjalannya produksi industri pisang yang semakin maju, di Lumajang semakin bertambah dan semakin banyak peminatnya. Berikut ini merupakan faktor penyebab berkembangnya industri pisang di Lumajang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya industri pisang di Lumajang, yaitu yang pertama, bahan baku pisang yang terdapat di Lumajang ini sangat unggul dan bagus. Hasil pertanian di Lumajang ini bagus dan unggul yang menjadikan pesatnya perkembangan industri pengelolaan pisang dan semakin pesatnya pesanan olahan pisang. Yang kedua, yaitu modal yang dikeluarkan untuk memproduksi pisang menjadi beberapa olahan yang ada di Lumajang juga sudah sangat baik.
sehingga olahan produk pisang di Lumajang ini sudah ada yang dikirim hingga ke luar negeri. Dan banyak lagi pesanan-pesanan yang datang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, transportasi dan prasarana yang sudah memadai menjadikan pengelolaan industri pisang di Lumajang semakin pesat dan meningkat. Selanjutnya di sini ada potensi daya saing pemasaran produk pisang Mas Kirana. Ada keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, dan kekurangan. Keunggulan kompetitif dari produk pisang Mas Kirana ini ada 3. Yang pertama, mampu tumbuh dengan baik apabila ditanam pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan tanah vulkanik gunung berapi. Yang kedua, kandungan gizi yang dimiliki pisang Mas Kirana cukup tinggi, sehingga konsumen banyak yang menyukainya, terutama bagi mereka yang sedang program diet. Yang ketiga, bukan hanya untuk dikonsumsi sebagai buah segar saja, namun pisang Mas Kirana dapat juga digunakan sebagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, misalnya seperti keripik pisang, selai pisang, dan berbagai produk olahan dari pisang lainnya. Setelah itu, ada kekurangan dari produk pisang Mas Kirana. Kekurangan dari produk pisang Mas Kirana sendiri ini karena masih terjadi kendala terkait pemasaran bibit pisang Mas Kirana yang banyak konsumen yang berminat untuk membudidayakan pisang Mas Kirana, sehingga ada kecenderungan di mana konsumsi lebih tertarik untuk membeli bibitnya dibandingkan konsumen yang tertarik pada pembeli pisangnya. Selanjutnya di sini ada perkembangan industri pisang Mas Kirana di Lumajang. Berikut ini merupakan tabel harga Mas Pisang Kirana yang ada di Lumajang yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, dengan harga tingkat petani, tingkat kelompok, dan konsumen. Pada kelas A, pada tingkat petani, harga dimulai dari 5.000 per kilogram. Tingkat kelompok 5.200 per kilogram, dan pada konsumen 70.000 per box. Yang kelas B yang pertama yaitu tingkat petani. Tingkat petani pada kelas B senilai dengan harga 1.800 per kilogram, pada tingkat kelompok 2.000 per kilogram, dan pada konsumen 2.500 per kilogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu budidaya saat on farm. Nah, kemudian bibit yang digunakan itu asalnya itu dari bibit lokal dengan pemupukannya yang digunakan jenis pupuknya itu pupuk organik. Kemudian untuk pengendalian hamanya itu yang menyerang itu ulat pemulung daun, dan kemudian untuk mengendalikannya itu dengan diambil dan kemudian dibunuh. Nah, untuk pengairannya sendiri itu dengan menggunakan tada hujan. Kemudian untuk sanitasi kebun itu dilakukan dengan pembersihan lahan dan tanaman liar. Kemudian dilakukan dengan pemangkasan daun kering dengan sabit. Kemudian saat pemeliharaan ini juga dilakukan pemberongsokan bunga, yaitu saat jantungnya itu udah keluar. Lalu saat panen itu cara panennya dilakukan dengan memotong di tengah-tengah batang. Kemudian untuk waktu panennya sendiri itu 3 bulan setelah jantung mekar. Kemudian untuk off farmnya pasca panen itu ada beberapa tahapan yang dilakukan itu dengan mensortir, kemudian dicuci, kemudian ada di grading dan labeling pengepakan. Nah, pengolahannya sendiri itu diolah menjadi sale. Kemudian sarana yang digunakan dalam pengolahan ini yaitu alat penggorengan dan oven. Kemudian untuk pemasarannya itu bentuk produknya itu buah segar. Kemudian tujuan pasarnya itu ada lokal, kemudian luar kabupaten dan luar provinsi. Kemudian jarak pasarnya itu kurang lebih 30 meter. Dengan cara pemasaran itu dipasarkan secara langsung dan melalui kemitraan. Kemudian untuk pelaku pasarnya sendiri itu ada petani dan pedagang dengan rantai pemasaran petani ke petani, kemudian perusahaan mitra, dan kemudian ke konsumen, atau petani kemudian ke kelompok tani pengepul lalu ke konsumen. Kemudian harga di petani pisang Mas Kirana sendiri itu 5.000 per kilo itu untuk buah segarnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis lokasi industri pengolahan pisang di Kabupaten Lumajang. Nah, ini ada beberapa aspek yang diperhatikan untuk penentuan lokasi industrinya. Yang pertama itu ada tenaga kerja, kemudian ada bahan baku, terus fisik tanah, pasar, dan prasarana. Nah, kemudian ini untuk tenaga kerjanya sendiri itu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lumajang. Itu kecamatan dengan pencari kerja terbanyak itu ada di Kecamatan Tempeh. Kemudian untuk lokasi bahan bakunya itu dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang itu terdapat 5 kecamatan penghasil bahan baku terbesar, yaitu di Kecamatan Tempusari, Pasru Jambe, Senduro, Guci Alit, dan Ranuyoso. Kemudian dari aspek fisik tanah sendiri itu ada 2 variabel. Yang pertama itu ada variabel topografi, kemudian ada variabel penggunaan lahan. Nah, untuk variabel topografi sendiri itu ada beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang yang nggak memenuhi, yaitu sebagian besar di wilayah Kecamatan Senduro, Pasru Jambe, Guci Alit, Pronojiwo, dan Kelakah. Sedangkan di variabel penggunaan lahan itu ada juga beberapa kecamatan yang nggak memenuhi di Kabupaten Lumajang, diantaranya yaitu sebagian besar di wilayah Kecamatan Yosowilangun, Rawa Kangkung, Senduro, Pasru Jambe, Guci Alit, Ranuyoso, Sukodono, dan Kecamatan Lumajang. Kemudian ada juga aspek pasar. Nah, ini untuk aspek pasar sendiri variabel yang digunakan yaitu ketersediaan pasar. Nah, kriteria yang digunakan itu yang sesuai itu radius pelayanan pasarnya kurang lebih paling besar itu 5 km. Nah, kecamatan yang tidak sesuai dengan kriterianya tadi itu sebagian besar berada di Kecamatan Senduro dan Pasru Jambe. Kemudian untuk aspek prasarana itu ada beberapa hal yang diperhatikan, misalkan yaitu jaringan listriknya, kemudian jaringan air bersihnya, dan lain-lain berbagai prasarana yang bisa menunjang di kegiatan industri pengolahan pisang itu sendiri. Kemudian berdasarkan analisisnya itu untuk kesesuaian prasarananya, skor tertingginya itu tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya yaitu Kecamatan Ranuyoso, Tempusari, Guci Alit, Senduro, dan Pasru Jambe. Dari penjelasan sebelumnya, didapat kesimpulan bahwa alternatif lokasi industri pisang di Kabupaten Lumajang terdapat pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Tempursari, dan Kecamatan Pasru Jambe. Di Kecamatan Ranuyoso, tepatnya terletak di Desa Ranuyoso, Ranu Bedali, Sumber Petung, Meninjo, Tegal Bangsri, Wonoayu, Pasar Wetan, Waterkulong, Panawangan, dan Jangrong. Di Kecamatan Tempursari terletak di Desa Bundungsari dan Desa Kaliuling. Adapun di Kecamatan Pasru Jambe terletak di Desa Kertosari. Selanjutnya, aspek keberlanjutan dalam industri pisang Lumajang. Industri pisang Lumajang juga menerapkan aspek keberlanjutan dalam produksinya. Hal ini terbukti dari salah satu jenis pisang khas Kabupaten Lumajang, yakni pisang Mas Kirana, telah memperoleh sertifikasi Global Agricultural Practices atau GAP. Global Agricultural Practices adalah sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan keberlanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, pekerja diperhatikan kesejahteraannya, dan usaha tani telah memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Keberlanjutan ini terlihat pada 2 proses, yaitu pada pola tanam yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah. Pola tanam ramah lingkungan diterapkan guna menjamin mutu dan kualitas komoditi pisang dengan menjamin mutu produk dan menjamin kualitas tanam organik dengan tidak menggunakan zat kimia berbahaya. Pola tanam yang ramah lingkungan ini diterapkan dari mulai pembibitan hingga penanaman dengan menggunakan media organik berupa pupuk dari kotoran hewan yang tidak ada sedikitpun pupuk kimia. Media pembungkusan buah di pohon sebelum panen juga menggunakan media khusus yang ramah lingkungan untuk menghindarkan buah dari ancaman hama,
sehingga kualitas buah terjamin dengan baik sampai saat panen. Untuk proses persiapan hingga pengiriman ke pasar atau ke bagian industri, petani juga menggunakan pembungkus yang telah aman dari zat kimia berbahaya. Yang kedua adalah pengolahan limbah. Potensi limbah kulit pisang dapat diproses menjadi nata de musa. Nata de musa adalah hidangan mirip jeli yang menyerupai nata de coco. Kenapa diberi nama musa? Karena musa merupakan nama genus dari pisang yang ada pada nama latinnya. Pembuatan nata de musa mungkin untuk dilakukan karena komposisi yang terkandung dalam kulit pisang mayoritas merupakan air dan karbohidrat. Sehingga produk nata de musa dari kulit pisang berpotensi menjadi produk unggulan yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, serta biaya produksi yang murah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain dimanfaatkan untuk menjadi produk nata de musa, kulit pisang juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku makanan berupa tepung. Kandungan karbohidrat yang mencapai 18,5% menyebabkan kulit pisang berpotensi menjadi sumber pati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tepung. Selanjutnya, tepung tersebut akan diolah menjadi roti, mie, dan lain sebagainya. Dari penjelasan yang telah dijelaskan mengenai aspek keberlanjutan dari industri pisang di Lumajang, dapat disimpulkan bahwa industri pisang di Lumajang sudah menerapkan SDGs atau Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang ke-9, yakni infrastruktur, industri, dan inovasi, karena mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan produk domestik bruto dan sejalan dengan situasi nasional. Selain itu juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu juga proses industri yang bersih dan ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari pola tanam yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.